Ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang rindu untuk kami muliakan, hari ini kami datang kembali berkumpul. Kami rindu ya Tuhan memuji dan membesarkan Engkau. Engkau layak terima pujian dan sembah kami. Engkau Allah yang besar, dan dalam kebesaran-Mu itu Engkau memberikan perhatian yang begitu dalam kepada kami. Mari Bapa, bawa masuk kami dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji-muji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Mari urapi kami semua, urapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin dan dimuliakan dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Bersama kita katakan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam angkat tangan kita katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam, katakan mari bersukacita semua. Mari bersukacita semua di dalam, katakan mari bersukacita semua. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Untuk hari yang telah Engkau berikan kepada kami mau bersuka di dalam-Mu. Mari kita akan kembali pujian ini, katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan. Haleluya. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Katakan bersuka di dalam siapa? Bersuka di dalam Tuhan. Angkatan kita katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sambil tepuk tangan katakan Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. naikkan
Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh hanya anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai.
keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia. Kami menyembah-Mu Allah yang kudus Tuhan. Kami bersyukur atas waktu yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Setelah 6 hari kami bekerja, berusaha melakukan semua kegiatan aktivitas kami. Dan hari ini, hari yang dikhususkan oleh Tuhan untuk kami umat-Mu Tuhan, untuk datang beribadah kepadamu Tuhan Allah yang hidup, menaikkan puji dan syukur atas setiap pertolongan berkat Tuhan. Bahkan kami persembahkan hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, pujian penyembahan sudah kami naikkan, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Sempurnakanlah segala sesuatunya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah firman yang hidup, yang berkuasa. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap. Roh Kudus membimbing kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama-sama, amin. Hari ini, ibadah yang spesial sebetulnya. Ya, satu paket. Hari Kamis kemarin kita memperingati, merayakan kenaikan Yesus ke surga. Dan hari ini kita memperingati satu peristiwa yang dahsyat dan luar biasa, yaitu pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, iman Kristen atau gereja haruslah dibangun di atas pondasi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Satu paket, ya. Kelahiran Tuhan Yesus, Allah menjadi manusia. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan akan datangnya Roh Kudus. Dan hari ini kita memperingati akan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Satu yang belum digenapi. Apa saudara? Yang terakhir, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sudah siapkah kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Mungkin lupa ya. Baik, pagi hari ini, mari saya mengajak Bapak sekalian untuk membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 sampai dengan ayat 26 ya. Saya sudah siapkan di PowerPoint saudara. Saudara yang mau bawa Alkitab juga sudah bisa buka Alkitab atau di handphone silakan saudara ya. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sebelum tema firman Tuhan yang diberikan pagi hari ini adalah
jemaat milik Kristus. Jemaat adalah saudara dan saya. Hidup dipimpin Roh Kudus. Sebelum kita kembali ke teks ini, ya, sedikit kita mengingat kembali peristiwa Pentakosta. Apa sih peristiwa Pentakosta? Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul, pasal kedua atau di pasal pertama terus ya, pasal kedua ya, terutama pasal kedua, dikatakan di sana satu peristiwa yang dahsyat, ya, peristiwa multifaceted atau peristiwa yang bisa melihat dari berbagai segi, beragam di sana. Ya. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta mengingatkan kita ini kisah terakhir dari pelayanan penyelamatan oleh Yesus sebelum Yesus datang kedua kalinya. Yang kedua ini merupakan pengukuhan dari satu era baru, zaman baru, yaitu era Roh Kudus. Maka ketika Yesus naik ke surga, ini penghiburan bagi kita. Yesus tidak meninggalkan kita. Kita tidak sendirian. Maka Yesus mengirimkan Roh Kudus tinggal menyertai di hidup kita. Peristiwa itu juga mempersenjatai para rasul pada waktu itu untuk tugas memberitakan Injil. Untuk tugas memberikan pengajaran. Dan hari itu juga dapat dipahami kalau Bapak Ibu membaca di Kisah Para Rasul, satu peristiwa yang dahsyat yang tidak akan terjadi lagi seperti itu. Di mana terjadi kebangunan rohani pertama bisa jadi seperti itu. Di mana Allah mengunjungi dalam adik kuasanya yang dahsyat waktu itu. Satu peristiwa yang dahsyat terjadi. Roh Allah datang ke atas para murid-murid utama pada waktu itu. Disertai dengan tanda-tanda. Ada 3 pertanda kehadiran kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu, saudaraku. Yang supranatural itu, saudaraku. Ya. Ada bunyi tiupan angin keras, lidah-lidah api, dan bahasa-bahasa lain, saudaraku. Dan terjadi pada waktu itu ada orang berpikir, wah ini para murid nih mabuk, katanya. Wah kacau ini, katanya. Ada apa nih? Ya. Satu kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus di mana para murid diberikan kemampuan untuk bisa berbicara bahasa-bahasa lain. Sehingga orang-orang yang berkumpul pada waktu itu, orang-orang Yahudi berbagai bangsa, dari berbagai tempat bangsa berkumpul di sana. Mereka kaget, saudara. Loh kok bisa yang ngomong bahasa saya? Dikatakan di sana ada orang Parsia, orang Mesir, orang mana lagi, Arab, orang mana lagi, ya berkumpul di sana orang-orang Yahudi itu, dan mereka kaget, kok bisa ngomong bahasa saya? Yang sebelumnya mereka tidak tahu, para murid tidak pernah dipelajari, saudara. Tapi karena kemampuan yang diberikan Roh Kudus yang supernatural itu, saudara, memampukan para murid berbicara dengan bahasa-bahasa mereka. Ya, ini sedikit untuk kita mengingat, mengenang ya peristiwa Pentakosta yang dahsyat itu, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Jangan lupakan. Ya, saya katakan gereja Semasi adalah gereja Roh Kudus. Ya. Ada anugerah di peristiwa Pentakosta ini, anugerah Pentakosta, ya. Merupakan penjungkir balikan yang disengaja dan dramatis yang terjadi pada waktu itu. Saudara ingat peristiwa Menara Babel? Ya, Kejadian pasal 11. Di mana Allah mengacaukan berbagai macam bahasa di dunia. Mereka ini tidak mengerti, dikacaukan semua bahasa di dunia. Tapi di peristiwa ini, saudara, seolah-olah kuasa Roh Kudus mengubah, ya, mengubah. Ya. Terjadi justru bangsa-bangsa dipersatukan.
Ya, lewat kuasa Roh Kudus pada waktu itu. Bahasa yang berbeda itu tidak lagi masalah. Karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Ya. Secara supernatural, masalah bahasa terastasi sebagai suatu pertanda bahwa bangsa-bangsa sekarang akan dikumpulkan di dalam Kristus. Dan itu terjadi di peristiwa Pentakosta. Kita kembali kepada teks ini. Kita semua ingat bagaimana zaman Nabi Nuh. Dikatakan zaman Nabi Nuh, ya, itu zaman yang rusak di bumi. Kita harus mengingat sejarah. Karena Tuhan selalu terlibat dalam sejarah kehidupan manusia. Kehidupan bangsa-bangsa, kehidupan bangsa Israel, kehidupan setiap kita. Zaman Nabi Nuh pada waktu itu dikatakan firman Tuhan, Nuh hidup di bumi yang sudah rusak. Kejadian pasal 6 ayat 5 berkata, Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi. Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bayangkan saudara. Di zaman Nabi Nuh dikatakan firman Tuhan, segala apa yang keluar dari hatinya, kecenderungan hatinya mungkin di pikirannya selalu membuahkan kejahatan. Jadi sangat-sangat rusak sekali zaman itu. Sampai Tuhan memunculkan Nuh dan keluarganya. Saudara tahu, Alkitab mengatakan Tuhan tidak menyayangi manusia loh pada waktu itu loh. Semua dibinasakan oleh Tuhan. Alkitab mengatakan begitu. Zaman Nabi Nuh semua manusia dibinasakan. Zaman Sodom dan Gomora semua manusia, banyak manusia yang kemudian binasa juga. Dan banyak lagi. Kalau Bapak Ibu membaca 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dikatakan sana. Mengutip perjanjian baru, mengutip peristiwa Nabi Nuh. Kemudian ditekankan lagi akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Tuhan tidak sayang kepada manusia. Habis waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Apa buktinya? Roh Kudus diberikan tinggal di hidup kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, ya, kita melihat sedikit teks ini, konteksnya Paulus mengingatkan kepada jemaat, Paulus mengingatkan atau menegur jemaat di Galatia supaya mereka tidak lagi hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Alkitab mengatakan, ya, teksnya ya. Paulus mengingatkan menegur jemaat Galatia agar mereka hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Jangan lupakan. Sebab jika hidup dalam kedagingan hanya menghasilkan berbagai perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Apa sih perbuatan daging? Kalau kita membaca di teks Alkitab Galatia pasal 5, jelas di sana dikatakan apa itu perbuatan daging? Ayat 19, Galatia pasal 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan. Ini Alkitab terjemahan baru yang kedua ya. Yang terjemahan baru pertama agak sedikit berbeda dengan kedua. Jadi saya memegang Alkitab terjemahan yang kedua. Ya. Karena yang pertama nanti mungkin udah enggak lagi. Ada terjemahan yang kedua. Bahasanya lebih jelas, lebih sederhana, lebih bisa dipahami, saudaraku. Ya. Perbuatan daging itu seperti tadi, sihir, persetuan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu. Paulus mengingatkan jemaat di Galatia. Seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal demikian
tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu perbuatan daging sudah dijelaskan. Paulus menderetkan ini loh perbuatan daging itu, saudara. Coba kita renungkan dengan keadaan dunia hari ini. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Paulus mengingatkan supaya jemaat Galatia kembali lagi hidup, jangan mengikuti nafsu kedagingan, agar mereka hidup di bawah pimpinan roh. 1 Korintus pasal 6 ayat 17 sampai 20, di sana dijelaskan siapakah orang percaya itu. Orang percaya adalah milik Kristus. Ya, saat Bapak Ibu dan saya percaya kepada Kristus, mengikuti Yesus, mengikuti Dia, kita adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Kita milik Tuhan. Dulu sebelum kita belum mengenal Tuhan, kita manusia lama kita. Dengan segala kedagingan tadi, saudara. Dulu sebelum kita bertobat, percaya Tuhan, dibaptis, diselamatkan, Bapak Ibu dan saya hidup dalam kedagingan. Belum percaya Tuhan. Belum mengerti lahir baru, belum diselamatkan. Coba renungkan bagaimana hidup kita yang lama sebelum kita percaya Tuhan. Hidup dalam kedagingan. Hidup jauh dari Tuhan. Tapi setelah kita percaya kepada Kristus, mengikuti Yesus, kita adalah milik Tuhan. Kita menjadi satu roh dengan Kristus. Dikatakan tubuh kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Kristus, sehingga tubuh kita adalah milik Kristus. Mahal harganya, saudara. Mahal, saudara. Sangat mahal harganya. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga Bapak Ibu dan saya dikatakan kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu dan saya ciptaan baru milik Tuhan. Yang pertama, dari teks yang kita sudah baca, kita diingatkan. Mari bersama-sama. Apakah yang terjadi pada orang yang telah menjadi milik Kristus? Dikatakan di sana ayat 24, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi yang pertama, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi pada orang yang telah menjadi milik Kristus? Apa jawabannya, saudara? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah percaya menjadi milik Kristus? Kata firman Tuhan tadi apa? Menyalibkan daging. Apa itu kedagingan daging? Tadi sudah dijelaskan. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, saudara. Kami para rohaniwan tiap pagi doa bersama, saat teduh, diskusi firman Tuhan. Bangsa Israel pernah berada di satu masa waktu yang sangat mengerikan dan kacau balau, yaitu di hakim-hakim. Di zaman hakim-hakim, dikatakan di sana, manusia melakukan, bertindak menurut apa yang pandangannya benar sendiri. Chaos, saudaraku. Terjadi kekacauan di sana, saudaraku. Kekacauan rohani, moral, sosial. Aduh, kacau sekali, saudaraku. Seperti tidak ada pemimpin, saudaraku. Mengerikan sekali, saudaraku. Ada masa bangsa Israel mengalami di titik seperti itu, saudaraku. Sampai kemudian meminta seorang raja. Maka masuk dalam masa-masa kerajaan itu, saudaraku. Saul, Daud, dan sebagainya, saudaraku. Bagaimana dunia hari ini? Jadi apa yang terjadi pada orang yang telah menjadi milik Kristus? Jawabannya adalah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa artinya? Bagaimana itu menyalibkan daging? Orang-orang yang benar-benar milik Kristus harus menjadi seperti
Yesus pada akhirnya, saudaraku. Modelnya haruslah Yesus, tidak ada lagi, saudara. Yesus sudah memberikan teladan dalam kehidupannya, teladan dalam ketaatannya, saudara. Yesus adalah 100% Tuhan atau Allah. Yesus juga 100% manusia sejati. Ada kelemahan di sana, haus dan lapar, tapi bedanya dengan kita adalah tidak ada benih dosa dalam diri Yesus. Walaupun dia manusia sejati, tapi tidak ada benih dosa. Karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Menyalibkan daging adalah kita menundukkan diri atau ikut ambil bagian di dalam salibnya Yesus. Menyalibkan daging menjadi satu dengan Kristus di dalam kematiannya. Maka firman Tuhan berkata, Galatia pasal 2 ayat 20, saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Coba kita ganti kata-kata aku dengan nama kita. Mau, saudara? Oh ya? Coba kita ganti. Ya, kata akunya dengan nama kita. Ya. 3, 2, 1. Namun Teddy hidup, tetapi bukan lagi Teddy sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Teddy. Hidup yang sekarang Teddy hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi Teddy dan menyerahkan dirinya untuk siapa, saudara? Nama saudara? Sebutkan nama saudara. Jadi jika demikian sebagai milik Allah, hidup saudara dan saya tidak boleh hidup semau-maunya gue. Tidak boleh hidup semau-maunya aku. Tidak, saudara. Tidak boleh lagi. Kenapa? Karena jemaat, Bapak Ibu dan saya milik Yesus. Bahkan Paulus lebih dahsyat lagi. Sekarang luar biasa. Menilai Paulus seberapa besar imannya dia ya kepada Yesus. Seperti apa rohnya Paulus ini. Sehingga Paulus dikatakan dia rasul ke-13. Paulus mengatakan lebih luar biasa lagi. Di 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan siapa, saudara? Siapa, saudara? Kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Senantiasa kami membawa kematian Kristus. Wah, saudara. Maka tidak heran Paulus memang luar biasa. Bapak Ibu juga dan saya luar biasa. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin, saudara. Ada Roh Kudus, saudara. Roh Kudus diberikan memperlengkapi orang percaya. Roh Kudus mengubah kita. Roh Kudus menjadi guru agung kita. Dia penghibur kita. Roh Kudus yang punya kuasa dahsyat memperlengkapi kita, memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi, menyatakan kebenaran. Jangan lupakan ada Roh Kudus dalam diri kita. Dalam masa-masa sulit, firman Tuhan berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak orang yang mungkin udah susah, banyak pergumulan. Bapak Ibu dan saya mungkin hari-hari kita penuh dengan pergumulan. Ya. Tapi pagi hari ini kita diingatkan ada Roh Kudus. Kita tidak sendirian, ada Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu dan saya. Pujian Ku mau cinta Yesus itu luar biasa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
dalam hidupku. Ku tetap, apa saudara? Cinta Yesus selamanya. Dahsyat luar biasa. Mari Bapak Ibu dan saya membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus itu adalah sebuah pilihan. Pilihan kepada kita, mau taat atau kita mau dipimpin Roh Kudus hidup kita. Sebuah pilihan. Kalau kita hidup dalam kedagingan, maka berakhir dengan sia-sia. Tapi hidup dipimpin Roh Kudus katanya. Hidup ada kehidupan. Ya. Hidup dikuasai kedagingan, kamu akan mati. Mati dan mati, hidup kita sia-sia. Tapi hidup dipimpin Roh Kudus, ada kehidupan. Makanya dalam suasana sedih, beban berat pun kita masih bisa bernyanyi. Memuji Tuhan, ada sukacita, itu kan dikerjakan Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Damai sejahtera bukan ketiadaan masalah, tetapi kehadiran Allah di dalam diri kita. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tetapi kehadiran Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu dan saya. Amin, saudara. Kita tidak sendirian, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga orang yang dipimpin Roh Kudus pada akhirnya apa, saudaraku? Menghasilkan buah roh. Damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya dan seterusnya. Hasil dari dipimpin Roh Kudus. Dan zaman hari ini, di zaman yang sulit susah hari ini, mari kita makin dekat dengan Tuhan. Kita makin intim, makin peka mendengar suara Roh Kudus. Peka mempertajam rohani kita. Ya. Lebih peka lagi, mempertajam lagi apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa ajak ngomong Roh Kudus. Kita bisa berdialog dengan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus berbicara kepada setiap saudara. Tidak mungkin tidak bicara. Tapi kadang-kadang kita kurang peka. Maka di zaman-zaman sekarang ini kita perlu melatih kepekaan kita. Mempertajam rohani kita lebih lagi, saudara. Untuk mendengar suara Roh Kudus. Untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan tetap sesuai dengan jalurnya Tuhan. Sesuai dengan tracknya Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tidak percuma Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus sebagai penuntun, membimbing, ya, penolong kita. Itu tujuan Yesus mengirimkan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita mematikan perbuatan daging dan menghasilkan buah roh. Apa yang kita lakukan, apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan agar kita bisa mematikan keinginan daging ini, saudara? Ya. Jawabannya adalah bersedia untuk taat dipimpin oleh roh. Bersedia untuk taat dipimpin oleh roh. Walaupun kita ada kelemahan dan kekurangan, tapi Tuhan, saya mau taat Tuhan. Jangan alergi mendengar kata taat, saudara. Yesus juga taat kok. Memang tidak mudah. Saya mengatakan ini bukan berarti mudah, tidak. Karena kita butuh perjuangan. Salah satu bukti yang taat adalah apa dia? Saat teduh dengan teratur, dengan disiplin, saudaraku. Hari ini kami di Komsel selalu tanya, apakah hari ini sudah saat teduh? Apa saat teduhnya hari ini? Apakah hari ini, pagi ini sudah baca Alkitab? Orang yang, anak-anak Tuhan yang bertumbuh rohaninya, ya,
Yaitu tanda-tandanya adalah dia suka akan firman Tuhan. Dia suka berdoa. Dia selalu mengutamakan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu tanda-tandanya, saudaraku. Bertumbuh rohaninya. Kalau nggak suka lagi baca firman Tuhan, nggak suka lagi berdoa, saudaraku, apa yang terjadi? Kekeringan rohani, saudaraku. Bersedia untuk taat dipimpin oleh Roh. Kita sebagai milik Kristus tidak bisa dan tidak boleh lagi hidup semau-maunya sendiri. Kalau kita di rumah, anak-anak kita melihat anak-anak kita hidup semau-maunya sendiri sebagai orang tua, tentu kita juga tidak akan membiarkan. Ya, kita mungkin bisa mulai menegur, mengingatkan anak-anak kita. Belum marah, tapi nadanya mulai tinggi. Nada bicara mulai tinggi, saudara. Demikian juga Tuhan melihat jemaat atau anak Tuhan, orang percaya. Tidak kita bisa mau hidup semau-maunya. Kalau kita bayangkan anak kita bangun tidur semau-maunya. Tidur semaunya mau malam, mau subuh, coba bayangkan. Kita orang tua tidak akan membiarkan itu. Boleh marah enggak? Bolehkah kita marah? Boleh, saudara. Tapi jangan sampai berbuat dosa, katanya. Enggak mungkin kita mengingatkan anak kita, ya, kalau hanya bicaranya, jangan tidur malam-malam ya. Kan enggak mungkin gitu, saudara. Jangan main gadget terus ya. Kan gak mungkin juga ngomong gitu, saudara. Kita mungkin nadanya mulai tinggi. Tidak boleh main gadget, kan beda tuh. Tidur jangan malam-malam terus. Pulang jangan malam-malam terus, anak-anak muda. Kemana kalau pulang malam-malam itu? Kadang-kadang anak-anak kita gak mau denger, saudara. Tapi di sini enggak ya, anak saya aja lah. Gak mau dengar. Jangan pulang malam-malam terus. Kalau malam itu kemana aja? Kita orang tua harus tahu. Dengan siapa dia bergaul. Apa yang dia lakukan. Saudara. Kita berkewajiban untuk memantau, memperhatikan anak-anak kita. Supaya tidak terjerumus dalam kehidupan yang bebas. Siapa yang mampu imun terhadap godaan-godaan dunia ini. Saudara. Iblis penipu, pendusta, pembohong. Dia melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan anak-anak muda. Karena itu anak-anak muda, jangan bosan-bosan kalau mendengar firman Tuhan. Saya udah dengar firman Tuhan ini kok, udah bosan, udah sering. Mungkin saya nggak mampu gimana ya? Ada Roh Kudus dalam diri saudara. Dengarlah apa suara Tuhan, suara Roh Kudus. Dia menuntun kehidupan kita. Karena itu tanyalah ketika punya pergumulan, tanya sama Tuhan, apa kehendak Tuhan, ya, apa maunya Tuhan, jangan maunya diri sendiri. Ya, Roh Kudus baik, tanyalah, Tuhan baik. Dia menuntun saudara dan saya ke jalan yang benar, saudara. Walaupun kadang menghadapi ujian-ujian yang dalam hidup kita, tentu saja ujian iman, supaya jalan-jalan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita mematikan perbuatan daging? Hidup taat, bersedia untuk taat dipimpin oleh Roh. Kita mengatakan dalam Roma pasal 8:13, sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati sia-sia. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Mau pilih mati sia-sia atau mau pilih hidup? Bapak Ibu dan saya mau pilih hidup. Menikmati segala berkat Tuhan. Mari kita taat, bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau tidak, kebalikannya. Saudara akan terjerumus mengikuti keinginan daging. Apa keinginan daging? Itu banyak. Ya. Ada yang bertanya kepada saya, saudara,
apakah saya didiami Roh Kudus nggak dalam hidup saya, katanya. Dia udah percaya Tuhan, sudah dibaptis, ya. Apakah ada di hidup kita Roh Kudus tinggal? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya ada Roh Kudus tinggal di hati kita? Amin, saudara? Ada. Ya. Tandanya bahwa Roh Kudus diam di hidup kita adalah kita perlu menguji kehadiran Roh Kudus. Ya. Kita tahu pasti bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Pastikan itu semua. Tandanya adalah kita bisa percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Anak tunggal Allah. Ya. Sebagai pengantara kepada Allah Bapa. Didiami Roh Kudus. Kita percaya. Orang-orang di luar Kristus tidak akan percaya ini. Yesus telah mati, telah bangkit. Pengantara kepada Bapa. Ya. Apa tanda Roh Kudus diam dalam diri kita? Jika ada perubahan dalam diri kita, meninggalkan hidup lama dari dosa atau kebiasaan buruk, meninggalkan atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, masuk ke dalam hidup baru yang menghasilkan hidup penuh kuasa, gairah, semangat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Roh Kudus selaras dengan firman Tuhan. Pasti tidak bisa dipisahkan antara Roh Kudus dan firman Tuhan. Dia selaras. Karena itulah kita tidak bisa memilih untuk tetap percaya kepada Kristus, tapi hidup juga berkubang dengan dosa. Tidak bisa. Saya kadang heran, saudara. Bukan di sini, saudara, ya. Jatuh di lubang yang sama. Sama, itu lagi jatuhnya. Itu lagi jatuhnya. Yaitu perselingkuhan. Jatuh di lubang yang sama. Jatuh di lubang yang sama. Tidak bisa kita hidup sebagai orang percaya. Ya, tapi juga kita hidup dalam dosa. Tidak bisa. Karena itulah kita perlu mendengar suara Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Supaya jalan-jalan kita lurus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka digambarkan orang-orang yang seperti itu katanya. Seperti anjing kembali apa saudara? Ke muntahnya, betul saudara? Atau babi kembali kepada kubangannya. Suka di tempat-tempat yang kotor, jatuh lagi. Nah, pagi hari ini kita diingatkan peristiwa Pentakosta yang mengubah kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jadi jikalau kita merasa di dalam hati kita ada teguran dari Tuhan, tidak apa-apa. Tuhan izinkan karena terjadi, Tuhan mengingatkan kita. Ya, kita merasa ditegur oleh Roh Kudus, ditegur oleh Tuhan, diingatkan, dikuduskan. Ya, untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan yang benar. Ini penting. Ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, biarlah kita, Bapak Ibu dan saya menjadi orang-orang yang taat. Ya. Bisa jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, ingin sungguh-sungguh dalam Tuhan, ujiannya pun semakin bertambah. Ya. Bisa jadi ujiannya semakin berat. Ingat bahwa perjalanan kita ini maju bukan mundur. Saudara. Ya. Kadang Tuhan perlu menguji kita. Makanya tema ini melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan. Saudara. Tentu tema ini bukan hanya sekedar dipajang begitu saja, tapi akan selalu mengingatkan kita melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan. Saudara. Sebagaimana apa yang Paulus sampaikan. Kita sebagai milik Kristus, kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan untuk berjalan sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi ujian hidup seorang diri. Ia pasti menyertai kita sedemikian rupa, menyiapkan diri kita sedemikian rupa, sehingga saat ujian datang, persoalan datang, kita siap, kita mampu menghadapinya, dan kita berhasil oleh karena ada Roh Kudus bersama dengan kita. Saat merasa kedagingan kita lemah, ya, iman sudah mulai lemah, mulai goyah,
Roh yang tinggal dalam diri kita, dia pasti menguatkan kita, berbicara kepada kita. Kamu pasti bisa. Jangan menyerah. Kamu pasti bisa. Maka yang terakhir ayat 26, ini menarik saudara. Ditutup pasal 5 ini. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Karena itulah jika orang dipimpin oleh Roh Allah, ya, dipimpin demikian oleh Roh Allah, dia tidak akan, katakan firman Tuhan, gila hormat gimana ya? Pengen hormat terus. Ya. Dia tidak akan gila hormat, ya, atau menonjolkan diri, ya. Atau dia tidak akan kecewa bila melalui kegagalan. Kalau dia dipimpin dan taat, ya, kepada Roh Kudus. Biarlah Bapak Ibu dan saya mau taat dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka firman-Nya akan memenuhi pikiran kita. Semua tindakan kita bukan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi didorong oleh kasih Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menguasai pikiran kita. Dengan firman Tuhan kita bertindak, kita berjalan, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap kuat menjalani kehidupan kita. Amin.